Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin materi untuk mapel matematika wajib. Jadi Bapak mohon minta maaf. Jadi hari ini kita nggak menggunakan Jimit seperti biasanya karena cuaca yang mungkin tidak mendukung. Maka dari itu dengan adanya video ini sedikit mungkin bisa ngebantu kalian untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di classroom. Nah, untuk materinya sendiri bisa kita baca bareng-bareng, yaitu menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Nah, jadi yang dinamakan pembentuk fungsi ada yang namanya fungsi fx dan gx. Artinya hari ini kita akan belajar cara menentukan fungsi fx jika gx dan fungsi komposisi f komposisi gx atau g komposisi fx diketahui. Nah, setelah itu kita juga bakal menentukan atau mencari yang namanya gx, fungsi gx jika fungsi fx dan komposisi f bundaran gx atau g komposisi fx diketahui. Jadi hari ini yang biasanya kita mencari fungsi komposisi sekarang berbeda, di mana fungsi komposisinya itu sudah termasuk ada di dalam soal. Jadi komposisinya itu sudah diketahui. Nah, kita bakal mencari komponen pembentuk komposisi tersebut, baik itu fx atau gx. Nah, baik kita lanjut aja ke dalam contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika fx sama dengan 3x plus 5 dan komposisi f gx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 17, maka tentukan gx. Nah, itu soal yang pertama yang bakal kita pelajarin. Nah, untuk cara ngejawab soal yang pertama, kalian bisa lakukan langkah yang pertama, yaitu kalian tulis fungsi komposisi apa terlebih dahulu. Maksudnya kalian bakal nulis fungsi komposisi yang diketahui terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 1 yaitu fungsi yang diketahuinya f komposisi gx, maka itu yang bakal kalian tulis terlebih dahulu. Maka nanti kalian tulis f komposisi g x. Nah, ini yang harus kalian tulis terlebih dahulu ya. Terus f komposisi gx nya itu 3x kuadrat min 6x plus 17. Nah, ini yang harus kalian tulis terlebih dahulu, yaitu fungsi komposisi yang diketahui pada soal. Terus seperti langkah-langkah sebelumnya, kalian harus merubah fungsi komposisi fgx ini ke bentuk yang lain, yaitu fgx. Nah, ini 3x kuadrat min 6x plus 17. Nah, ini kemudian kalian lihat lagi bagian f atau gx yang diketahui pada soal. Ternyata bagian f yang diketahui di dalam soal, f-nya itu 3x plus 5. Nah, kalian bisa kotret terlebih dahulu di sampingnya. F-nya itu sama dengan 3x plus 5. Nah, di sini kan ada x nih. Seperti biasa. Kenapa f yang diketahui? Karena di sini x nih, ya. Nah, x-nya ini yang Bapak lingkarin dengan warna hitam, kalian ganti dengan yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurungnya mana? Yaitu ini gx. Jadi nanti x-nya itu diganti yang ada di dalam kurung. Di dalam kurungnya yaitu gx. Jadi nanti 3, nah, x-nya diganti jadi gx, terus plus 5. Nah,
Untuk sininya sama aja, sama dengan nanti 3x kuadrat min 6x plus 17. Nah, sebenarnya nanti kalian harus ingat dan lihat soalnya ya. Yang diketahui di dalam soal itu huruf yang ada di luar kurung atau yang di dalam kurung. Nah, kebetulan contoh yang pertama ini yang diketahuinya F. F itu posisinya di luar kurung. Nah, kalau nanti yang diketahuinya GX itu beda lagi caranya. Jadi kalian harus melihat apakah yang diketahuinya F ada di dalam kurung atau yang ada di dalam kurung, nanti caranya berbeda. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, karena kita mau mencari GX nih, karena kita itu mau mencari GX. Nah, sementara di sini masih ada angka 3 dan masih ada angka 5. Jadi, angka tersebut harus kita pindah ruaskan. Nanti hasilnya itu jadi 3GX. Nah, sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 17. Nah, tadi plus 5 ya, nih plus 5 pindah ruas jadi min 5. Nanti hasilnya bisa dilihat di sini masih ada angka 3. Nih angka 3 juga bisa pindah ruas. Berhubung angka 3 ini perkalian, karena angka di depan kurung, nanti pindahnya jadi pembagian. Nanti hasilnya GX sama dengan 3x kuadrat min 6x. Nah, ini bisa dijumlah nih, bisa dijumlah, hasilnya jadi plus 12. Nah, ini dibagi semuanya dengan angka 3. Nah, nanti tinggal hasilnya berapa, taruh sini. Jadi nanti 3x kuadrat dibagi 3, hasilnya x kuadrat. Hasilnya x kuadrat ya, nih. Terus 6x min 6x dibagi 3 jadi hasilnya min 2x. Terus plus 2, plus 2 plus 12 nih maksudnya, dibagi 3 hasilnya plus 4. Nah, udah ketemu nih. Jadi GX-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 2 plus 4 maksudnya itu. Jadi contoh soal yang pertama. Jadi bisa kalian menggunakan cara seperti ini kalau misalnya nanti yang diketahuinya huruf yang di luar kurung. Nah, ini maksudnya ya, yang di luar kurung itu yang ini. Nih, jadi ada dua cara untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Yang cara yang pertama, kalau misalnya yang diketahuinya itu huruf yang di luar kurung, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Nanti kalau yang diketahuinya yang di dalam kurung, nanti beda ceritanya ya. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu yang diketahuinya fungsi GX sama dengan X plus 1 dan F komposisi GX sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Jadi kalian harus melihat contohnya dulu ya. Seperti biasa, hal yang harus kita lakukan itu tulis terlebih dahulu komposisi yang diketahui yang ada di dalam soal, yaitu fungsi apa yang diketahui komposisinya, yaitu F komposisi GX. Nah, sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, ini yang diketahui komposisi yang ada di dalam soal. Dirubah terlebih dahulu, nanti jadi F GX. Nah, gini kan, sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, kita coba lihat yang diketahuinya itu F atau G. Kalau misalnya yang diketahuinya F, berarti caranya seperti yang tadi. Kalau yang diketahuinya G yang ada di dalam kurung, berarti kita caranya beda lagi. Ada dua cara.
Kalau cara yang soal yang pertama itu cara kalau yang diketahuinya huruf yang di depan atau yang di luar kurung ya. Nih kayak F. F kan di luar kurung, caranya kayak yang tadi. Kalau caranya atau yang diketahuinya yang di dalam kurung itu beda cara lagi. Nah, kebetulan sekarang yang diketahuinya itu G ya, GX. Berarti caranya beda dengan yang tadi. Kenapa? Karena sekarang yang diketahuinya yang ada di dalam kurung. Jadi F-nya nanti turun. Terus GX-nya diganti jadi X plus 1. Nah, kayak gini. X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, nanti bedanya kalau yang diketahuinya yang di dalam kurung, kalian harus memisalkan. Misalkan X plus 1 sama dengan P. Nanti kalian harus cari X-nya dulu. Berarti X sama dengan P plus 1-nya pindah jadi min. Nah, ini untuk ngebedainnya ya. Kalau yang diketahuinya yang di dalam kurung, kalian harus memisalkan terlebih dahulu. Kalau yang di luar kurung, caranya seperti tadi. Nah, nanti bagian yang ini, setiap huruf X diganti dengan P-1. Setiap huruf X ya. Jadi nanti F-nya ditulis ulang. F ditulis ulang dalam kurung. Ini kan X. X nih diganti P-1, berarti P-1 ya. Setiap X ini plus 1 ditulis ulang, plus 1 sama dengan, terus ini kan X kuadrat, berarti diganti juga jadi P-1 kuadrat. Terus ini 3X, berarti X nya juga diganti P-1, berarti plus 3 P-1. Nanti di belakangnya itu ada plus 1. Nah, kayak gini ya. Habis udah diganti dengan P-1 semua X nya, tinggal kalian harus dijumlahkan yang bisa. Nih kan habis nih, jadi sisanya F P sama dengan, nah seperti biasa nih ada kuadrat, berarti kalau kalian harus mengkuadratkan. Jadi di sini Bapak langsung hasilnya aja, P kuadrat min 2P terus plus 1. Ini udah hasil ya. Terus ini kalian kali plus 3P, ini juga kali min 3, ini plus 1-nya turun, plus 1-nya turun. Nah, tinggal kalian jumlahkan di sini F. Nah, karena tadi F P sama dengan ini P kuadrat masih tetap di sini, bisa dijumlah nih ya, bisa dijumlah. Nanti hasilnya itu plus 1P ya, plus 1 itu nggak usah ditulis, jadi P aja. Ini juga bisa dijumlah nih, ini juga bisa dijumlah, tinggal kalian jumlah aja, nanti hasilnya itu min 1. Nah, terus karena tadi P itu hasil dari permisalan, kita boleh ganti lagi jadi Fx. Nah, Fx nanti setiap X diganti, setiap P diganti dengan X, berarti X kuadrat plus X min 1. Nah, karena yang ditanyakan itu bukan Fx tapi F dalam kurung 1, maka setiap X diganti 1. 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1. Berarti nanti hasilnya itu F dalam kurung 1 sama dengan 1. Nah, sudah selesai. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini nih bisa dipahami ya. Jadi untuk menyelesaikan materi hari ini ada dua cara, tergantung fungsi mana yang diketahui. Kalau fungsi yang di luar kurung pakai cara yang tadi. Kalau yang diketahuinya yang di dalam kurung, kalian harus pakai cara permisalan ya. Nah, mudah-mudahan nyampe sini
bisa dipahami. Kalau misalnya ada kekurangan, ya Bapak mohon minta maaf. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti tinggal di screenshot aja bagian mana yang kurang dipahami, nanti di share, maksud Bapak di japri aja langsung di WhatsApp Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa 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 dipahami dan bisa untuk menjadi acuan kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas.